Saya mengingatkan lagi. Kemudian penilaian dan rekomendasi ujian online. Nah, lembar kerja ini nanti diverifikasi oleh asesor. Ini langkah satu. Nanti kami yang akan verifikasi, saya dengan Bu Sinan untuk memverifikasi apakah memang sudah terisi, sudah benar semua, gitu ya. Baru nanti kami sampaikan ke LSP. Gitu ya. Kemudian asesor menyampaikan rekomendasi. Nah, kami akan memberikan rekomendasi kalau untuk saya dan Bu Sinar tidak boleh menjadi asesor untuk uji kompetensinya. Karena kami yang mendidik, kami yang menguji nanti jadinya bias. Makanya harus asesornya nanti akan ada dari perguruan tinggi lain yang ditugaskan oleh LSP Teknisi Akuntansi. Nah, kami menyampaikan rekomendasi bahwa ASESI siap untuk melakukan uji gitu. Nah, kalau rekomendasi yang disampaikan oleh asesor uji kompetensi, maka rekomendasi apakah ASESI kompeten atau belum kompeten berdasarkan hasil pengujian pada 2 hari. Gitu ya. Itu nanti akan disampaikan. Dan seterusnya. Gitu. Nah, kompeten. Nah, kompeten ini yaitu maka kemudian apabila dinyatakan kompeten, ini dimohon untuk mempertahankan kompetensinya. Jadi rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu yang mengikuti uji kompetensi, jika nanti direkomendasikan oleh asesor. Jadi asesor itu hanya bisa memberikan rekomendasi yang memberikan nanti apakah predikat kompeten dan tidak belum kompeten itu dari BNSP. Nah, nanti dari BNSP keluar sertifikat kompetensi. Nah, itu. Tapi dari kami sebagai asesor hanya memberikan rekomendasi saja. Nah, harapannya jika sudah mendapatkan sertifikat kompeten, maka dimohon untuk mempertahankan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan atau melaksanakan tugas sesuai dengan unit yang sudah kompeten. Artinya kalau bekerja ya bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, itu atau melakukan pelatihan atau kuliah gitu ya, mengikuti perkuliahan atau mengikuti pelatihan teknis dan seterusnya. Itu menjaga. Kemudian mengikuti asesmen lanjut di level berikutnya. Harapannya tidak hanya di kualifikasi 2. Kualifikasi 2 seperti halnya yang kita tahu bahwa untuk teknisi akuntansi junior itu baru kualifikasi 2. 2 itu baru SMK sebenarnya. Levelnya. Harusnya kalau sampai dengan kualifikasi 6 masih ada paling tidak ada 6 unit lebih gitu ya. Sampai 12 gitu ya. Atau kalau sampai level D4 itu ada 25 unit kompetensi yang harus diambil. Harusnya sampai ke sana. Kemudian melaporkan aktivitas terkait dengan pemeliharaan kompetensi dalam form logbook yang akan dipergunakan sebagai salah satu syarat memperpanjang sertifikat. Jadi sertifikat ini masa berlakunya ketika nanti dinyatakan kompeten adalah 3 tahun. Tetapi apabila salah satu unit saja belum kompeten dalam klaster tadi, maka hanya mendapatkan istilahnya skill passport. Jadi surat keterangan telah mengikuti uji dan yang kompeten adalah belum sepenuhnya unit. Misalkan kalau SHK etap ya baru 4 gitu ya. Berarti baru 4 itu aja. Nah, kalau skill passport itu jangka waktunya untuk mengulang itu diberi waktu adalah 2 tahun. Tetapi kalau sertifikat kompetensi itu masa berlakunya adalah 3 tahun. Nah, dan ini bisa diperpanjang dengan tadi melampirkan logbook yang dipergunakan untuk memperpanjang sertifikat. Gitu. Nah, ini yang saya sampaikan. Nah, ini maksimal kalau belum kompeten ya ini mengikuti pelatihan ulang. Ya, terkait unit yang diujikan. Kemudian mendaftar kembali untuk asesmen ulang untuk unit yang belum kompeten saja. Jangka waktu maksimal adalah 2 tahun. Pak, kalau dalam waktu tahun ini, kemudian tahun depan mengulang, boleh nggak? Boleh. Kemudian bagaimana dengan unit kompetensi yang kemarin? Ya udah nggak perlu diulang. Yang belum kompeten saja yang diulang, kemudian nanti akan terbit sertifikat kalau kompeten. Yang sisanya tadi kemudian digabung jadi 1. Kalau dari 7, misalkan baru 4 yang kompeten gitu ya, berarti skill passport. Kemudian nanti ngambil menyelesaikan 3 unit sisanya. Berarti nanti akan keluar kalau awalnya skill passport, kemudian 7 unit keluar sertifikat kompetensi dan masa berlakunya adalah 3
3 tahun. Kemudian pendaftaran dapat melalui tempat uji kompetensi TUK. Nah, dalam hal ini adalah Kampus Politeknik Negeri Batam. Silahkan mendaftar gitu kan, nanti dapat menghubungi panitia. Kalau hari ini itu Bu Angelina atau Bu Vina ya, nah, untuk pelaksanaan besok gitu ya. Kemudian melalui LSP Teknisi Akuntansi dengan nomor ini. Ya, gitu. Untuk aturan penerbitan nanti ini yang sudah saya sampaikan, ada sertifikasi kompetensi, ada sertifikat klaster, dan sertifikat kualifikasi. Kalau klaster, seluruh unit yang ditetapkan dalam satu klaster dinyatakan kompeten. Sedangkan kalau kualifikasi, apabila keseluruhan unit dalam suatu kualifikasi, kelompok klaster tadi, ditetapkan dalam suatu kualifikasi telah dinyatakan kompeten. Jadi sertifikatnya, awalnya saya baru etapnya, yang aplikasi komputer belum, maka baru klaster saja yang keluar. Kemudian kalau saya mengikuti yang 2 unit, yang applikom, kompeten juga, maka akan keluar sertifikat kualifikasi. Karena kualifikasinya adalah teknisi akuntansi junior. Mulai dari situ. Kemudian jika tidak seluruh unit, ini yang tadi saya sampaikan, dalam satu klaster, maka akan terbit yang namanya skill passport. Nah, sertifikat kompetensi berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang jika masih memiliki kompetensi di bidang akuntansi dengan melalui jalur RCC, perpanjangan RCC. Nah, apa yang saya dapatkan setelah uji kompetensi, yaitu penjaminan kompetensi dengan bukti. Artinya selama ini kalau kita mengatakan bahwa saya kompeten menyusun laporan keuangan gitu ya. Apa buktinya? Apakah ijazah gitu ya? Sekarang ijazah itu tidak menjadi salah satu dan tidak menjadi satu-satunya bukti. Karena kalau hanya ijazah bisa jadi ijazah nilainya A gitu ya. Tapi apakah kompeten? Belum tentu gitu ya. Maka kemudian perlu yang namanya bukti lain. Nah, buktinya adalah sertifikat uji kompetensi. Kemudian, nah ini contohnya, kalau nanti dinyatakan kompeten, rekomendasi kompeten, maka sertifikatnya seperti ini. Ini adalah halaman depannya. Ini atas nama Eka Suci Rahmawati dan seterusnya. Ini berlaku selama 3 tahun. Kemudian unitnya apa? Nah, kalau ini adalah sertifikat yang tadi berdasarkan adalah skema sertifikasi atau kualifikasi. Ini teknisi akuntansi junior, ada 7 unit. Nah, nanti ketika rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu dinyatakan atau direkomendasikan oleh asesor kompeten untuk seluruh unit yang diujikan, dalam hal ini ada 7 unit, maka akan mendapat sertifikat ini. Ini sudah lama, 2016. Kalau sekarang sudah expired dan harus diperpanjang. Contoh saja. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian, nah, ada juga sebagai reward-nya istilahnya. Kalau selama ini kita ada organisasi akuntansi yang disebut Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Nah, teknisi akuntansi, ya, kita juga punya yang namanya asosiasi, yaitu MATA, Masyarakat Profesi Teknisi Akuntansi. Ketika rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu itu memiliki sertifikat teknisi akuntansi untuk kualifikasi 2, 3, dan 4, maka berhak untuk menyandang gelar CAAT, yaitu Certified Associate Accounting Technician. Nanti misalkan untuk teman-teman mahasiswa nih, sudah lulus, kemudian, nah tapi ini nggak secara otomatis ya. Artinya harus mengajukan. Mengajukan kemana? Ke Mata Indonesia. Nanti mengajukan, membayar 100.000 untuk pendaftarannya, kemudian nanti mengirimkan fotokopi sertifikatnya dan beberapa syarat berikutnya dikirimkan, kemudian juga diverifikasi dari pengurus Mata Indonesia, baru kemudian setelah itu terbit sertifikat pengakuan yang namanya CAT atau Certified Associate Accounting Technician, dan berhak mendapatkan gelar. Jadi nanti setelah lulus, kalau yang D4 ya sarjana terapan akuntansi misalnya. Di belakangnya ditambahkan dengan
CAAT. Taat gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang kualifikasi 5 itu A-nya hilang 1, jadi Certified Accounting Technician. Kalau yang 2, 3, dan 4 itu masih associate. Associate itu ya istilahnya apa ya? Nah, kalau ini sudah Certified Accounting Technician. Kalau ini hampir jadi Accounting Technician gitu ya istilahnya. Kalau di guru besar istilahnya ada Associate Professor, kemudian ada Profesor. Nah, jenjangnya seperti itu. Ya, asisten yang ini asistennya di sini sudah teknisinya, CAT. Dan CAD, ya Certified Accurate Data Entry. Kalau kita menggunakan Accurate untuk memegang sertifikasi LSP Teknisi Akuntansi kualifikasi ini. Sedangkan untuk yang kualifikasi 6, yang 25 unit kompetensi tadi, sudah kompeten, kemudian kita mendaftarkan, prosesnya sama, itu akan mendapatkan gelar dari mata Indonesia sebagai Certified Professional Accounting Technician. Berarti gelar profesi. Ya. CPAT, cepat. Dan CADE kalau itu menggunakan accurate untuk kualifikasi. Nah, begitu. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pengisian form APL 01, APL 02, dan AK 01. Ya, gitu. Sebentar saya share untuk ini linknya. Untuk saya share via chat ya. Nah, silahkan untuk diklik melalui fitur chat untuk mulai mengisi untuk yang APL 01-nya. Nanti ketika ada pertanyaan, sebentar saya juga share dulu, nanti saya ikut buka juga. Linknya saya bagikan dulu. Oke, saya share screen untuk Oke. Nah, silakan teman-teman untuk membuka form APL 01-nya. Pada link tadi silakan diklik. Sudah semua. Saya pandu. Oke, sudah? Ada yang belum? Makanya tadi saya sampaikan untuk Bapak Ibu maupun teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, untuk menggunakan komputer agar lebih memudahkan. Handphone juga bisa sih ini, tapi untuk lebih mudah menggunakan komputer sebenarnya. Oke, silahkan. Sudah? Nah, kalau di APL 01, ini nanti ada yang harus diisi. Nah, karena ini adalah formulir permohonan sertifikasi kompetensi, jangan lupa mengisi nama lengkap. Nama lengkap sesuai dengan namanya ya. Nah, caps lock enggak? Sebaiknya menggunakan huruf capital agar tidak salah. Nah, itu aja.